Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Hamzah, NIM 242 1010 469. Baik, langsung saja di sini saya akan membuat video vlog mata kuliah pengantar studi Islam dosen pengampu Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf. Yang pertama, pengertian tasawuf. Yang kedua, kemunculan tasawuf dalam Islam. Yang ketiga, ajaran-ajaran tasawuf. Yang keempat, tokoh-tokoh tasawuf. Yang terakhir, tasawuf dan hubungannya dengan dunia modern. Langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian tasawuf. Tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwafa, tasawwufu, tasawwufan, yang memiliki arti bulu domba atau wol. Maksudnya ialah para penganut tasawuf pada masa kehidupannya sederhana, akan tetapi memiliki hati yang mulia, serta mereka para sufi menjauhi pakaian yang sutra dan memakai kain wol dari bulu domba, yang mana pada masa itu memakai kain wol adalah bentuk dari simbol kesederhanaan. Kata tasawuf juga berasal dari kata sof yang berarti barisan. Makna dari kata sof ini diartikan pada para jamaah yang selalu berada pada barisan terdepan ketika sholat. Sebagaimana dikatakan bahwa orang yang ketika sholat berada pada barisan terdepan akan memperoleh suatu kemuliaan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian lain dari tasawuf yaitu berasal dari kata sufah yang berarti serambi Masjid Nabawi yang ditempati oleh sebagian sahabat Rasulullah. Adapun pengertian lain mengenai tasawuf dari tokoh-tokoh sufi dari masing-masing pendapat berbeda, dan penulis hanya mengutip pendapat daripada tokoh sufi. Di antaranya Al-Junaidi berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari segala hal yang mengganggu perasaan manusia, mendekati suatu hal yang diridhoi Allah, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memberikan nasihat kepada semua orang. Dan yang kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat bahwa tasawuf merupakan cara untuk mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan berkhalwat, riyadhah, taubat, dan ikhlas. Yang ketiga, Syekh Ibnu Ajibah berpendapat bahwa tasawuf adalah sebagai ilmu yang membawa kepada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 ciri-ciri umum tasawuf, yaitu sebagaimana yang dikutip oleh Permadi dalam buku pengantar ilmu tasawuf. Yang pertama, memiliki nilai-nilai moral. Yang kedua, pemenuhan fasa dalam realisasi mutlak. Yang ketiga, pengetahuan intuitif langsung. Yang keempat, timbulnya rasa bahagia sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri sufi karena sudah tercapainya makomat atau yang ia disebut makam akom atau tingkatan. Yang terakhir, penggunaan simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian harfiah dan sirwat. Tasawuf dijelaskan lebih menekankan kebutuhan rohani dalam berbagai aspek, karena para tokoh tasawuf lebih mempercayai keutamaan rohani dibandingkan dengan keutamaan jasad. Para tokoh tasawuf lebih mempercayai dunia spiritual dibandingkan dunia material. Menurut Zakaria Al-Ansori dalam buku Hakikat Ilmu Tasawuf, pengertian tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, serta pembangunan lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Selanjutnya, poin yang kedua ialah kemunculan tasawuf dalam Islam. Sebenarnya kehidupan sufi sudah terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW, di mana dalam sebuah kehidupan beliau sehari-hari terkesan amat sederhana. Di samping menghabiskan waktunya untuk beribadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah, beliau sering melakukan kegiatan sufi dengan melakukan uzlah di Gua Hira selama berbulan-bulan lamanya, sampai beliau menerima wahyu pertamanya saat diangkat menjadi Rasulullah.
Pada waktu malam beliau sedikit sekali tidur waktunya. Dihabiskan untuk bertawajuh kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepadanya. Tempat tidur beliau terbuat dari balai kayu biasa dengan alas tikar dari daun kurma. Beliau lebih suka hidup sederhana daripada hidup bermewah-mewah. Kehidupan Nabi yang seperti itu langsung ditiru oleh sahabatnya, tabi'in, dan terus turun-temurun hingga sekarang. Bahkan para sahabat beliau banyak yang melakukan kehidupan sufi dengan hidup sederhana bahkan serba kekurangan. Tetapi dalam hidupnya tumbuh sinar kesemangatan dalam beribadah. Tasawuf atau sufisme berkembang sebagai respon terhadap kondisi masyarakat muslim pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, khususnya saat kekuasaan dinasti Umayyah. Banyak muslim pada masa itu merasa bahwa nilai-nilai Islam sejati mulai tergeser oleh kemewahan dan materialisme, sehingga mereka mencari alternatif melalui jalan spiritual yang lebih murni dan intens untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Tasawuf mengedepankan kehidupan asketisme atau zuhud sebagai salah satu cara mencapai kebersihan hati dan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Pertama, kata tasawuf dinisbahkan kepada perkataan sufa, yaitu nama yang diberikan kepada sebagian fakir miskin di kalangan orang Islam pada masa awal Islam. Mereka adalah diantara orang-orang yang tidak punya rumah, maka menempati gubuk yang telah dibangun Rasulullah di luar masjid di Madinah. Poin yang ketiga yaitu ajaran-ajaran tasawuf. Tasawuf bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di dalam kedua sumber tersebut syarat akan tatanan ajaran-ajaran moral yang membimbing serta mengarahkan kehidupan umat muslim untuk menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para kaum sufi. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mendorong manusia agar senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada beberapa pembagian dalam tasawuf, diantaranya tasawuf akhlaki merupakan ajaran berdasarkan doktrin Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang berkaitan berdasarkan pada keadaan tingkah rohaniyah yang berorientasi pada penyucian jiwa dan pembinaan moral. Ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan. Oleh karena itu, tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Pengetahuan tidak hanya berangkat dari teori akan tetapi juga dalam hal ini harus terrealisasikan dalam rentang waktu kehidupan manusia, supaya lebih mudah untuk menempatkan posisi tasawuf pada kehidupan bermasyarakat atau bersosial. Para pakar tasawuf membentuk spesifikasi kajian tasawuf pada ilmu tasawuf akhlaki, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku telah diutus untuk mencemoohkan kemuliaan akhlak. Berikut beberapa konsep tambahan dalam tasawuf yang menggambarkan perjalanan spiritual seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama ihsan, yang kedua maqamat, yang ketiga hal, yang keempat tajalli, yang kelima wahdat al-wujud, yang keenam mujahadah, yang ketujuh rindu, yang ke-8 sama, yang ke-9 isra, yang ke-10 khalwat, yang ke-11 sir, yang ke-12 futuh, yang ke-13 takwa, yang ke-14 nur, yang ke-15 akhlak, yang ke-16 syahadat, yang ke-17 itibar, yang ke-18 silah. Poin yang keempat yaitu tokoh-tokoh tasawuf. Berikut adalah beberapa tokoh penting dalam tasawuf beserta penjelasan singkat mengenai kontribusi mereka. Yang pertama, Junaid al-Baghdadi. Junaid dikenal sebagai Sultan para Sufi dan merupakan salah satu tokoh utama dalam mengembangkan tasawuf di dunia Islam. Yang kedua, Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang filsuf
teolog dan sufi terkenal. Yang ketiga, Rumi. Jalaluddin Rumi, seorang penyair dan sufi dari Persia, dikenal karena karya-karya puisinya yang dalam dan spiritual. Yang keempat, Ibnu Arabi, seorang filsuf dan sufi yang dikenal dengan konsep wahdat al-wujud. Yang kelima, Al-Hallaj. Al-Hallaj dikenal karena ucapan kontroversialnya ana al-haq, aku adalah kebenaran. Yang ketujuh, Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah. Abdul Qadir Al-Jailani dikenal karena ajarannya yang menekankan keteguhan iman dan keikhlasan dalam beribadah. Yang ketujuh, Syekh Nazim Al-Haqqani, seorang sufi kontemporer yang mendirikan tarekat Naqsyabandi Haqqani. Yang delapan, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah salah satu sufi awal yang hidup pada zaman tabi'in. Yang kesembilan, Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah dikenal sebagai sufi wanita besar yang mempopulerkan konsep cinta ilahi. Yang ke-10, Suhrawardi, seorang filsuf dan sufi dari Persia. Yang 11, Bayazid Al-Bistami. Bayazid dikenal sebagai sufi yang pertama kali memperkenalkan konsep fana. Yang ke-12, Abu Hamid Al-Suhrawardi, bukan hanya seorang sufi, tapi juga pemikir yang berkontribusi besar dalam memperkenalkan tasawuf kepada masyarakat umum. Yang ke-13, Abu Yazid Al-Bistami. Al-Bistami adalah sufi yang melopori konsep fana, pelaburkan diri dalam tasawuf. Yang ke-14, Fariduddin Attar. Attar adalah penyair dan sufi Persia yang karyanya mantik al-tair, musyawarah burung. Yang ke-15, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Al-Jili terkenal dengan karyanya Al-Insan, Al-Kamil, manusia sempurna, yang mengembangkan konsep-konsep Ibnu Arabi tentang kesempurnaan manusia dan peranannya sebagai cerminan Tuhan di dunia. Yang ke-16, Syekh Siti Jenar. Sufi dari Nusantara ini dikenal dengan ajaran kesatuan wujud atau manunggaling kaula Gusti. Yang ke-17, Asyibli. Asyibli dikenal sebagai sufi dengan pemahaman yang mendalam dan penuh hikmah tentang tasawuf. Yang ke-18, Imam Malik bin Anas. Selain sebagai pendiri mazhab Maliki, Imam Malik dikenal sebagai tokoh yang menekankan pentingnya tasawuf dalam kehidupan beragama. Yang ke-19, Bahauddin Naqsyiband, pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Bahauddin dikenal dengan ajarannya tentang zikir kafi. Yang ke-20, Syah Waliullah Al-Dihlawi. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah tasawuf dan hubungannya dengan dunia modern. Tasawuf atau sufisme adalah aspek esoterik dalam Islam yang berfokus pada perjalanan spiritual dan pembersihan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks dunia modern, tasawuf menjadi relevan sebagai pendekatan spiritual yang dapat memberikan keseimbangan dalam kehidupan yang seringkali didominasi oleh materialisme dan hiruk-pikuk teknologi. Beberapa hubungan utama antara tasawuf dan dunia modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencarian makna hidup. Dunia modern seringkali mengutamakan efisiensi dan kesuksesan material yang dapat menimbulkan rasa hampa atau kehilangan makna hidup. Yang kedua, keseimbangan emosional dan spiritual. Dalam dunia yang penuh tekanan, tasawuf dapat membantu menciptakan keseimbangan emosi dan mengurangi kecemasan. Praktik zikir yang merupakan bagian dari tasawuf telah terbukti secara psikologis dapat mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan batin. Yang ketiga, etika sosial. Tasawuf mengajarkan kasih sayang, kerendahan hati, dan toleransi. Yang keempat, penyelarasan dengan lingkungan. Dunia modern menghadapi krisis lingkungan karena eksploitasi berlebihan. Yang kelima, transformasi diri. Tasawuf menekankan pentingnya tazkiyatun nafs atau pembersihan diri yang dapat membantu manusia untuk meredam nafsu
materialistis yang ada dalam dunia modern. Yang keenam, pengembangan etika kerja. Dalam konteks dunia kerja modern yang sering kali bersifat kompetitif dan menuntut produktivitas tinggi, tasawuf menawarkan perspektif etika kerja yang berbeda. Yang ketujuh, perlunya kehidupan sederhana. Tasawuf mengajarkan kehidupan yang sederhana dan menghindari kemewahan berlebihan yang dapat memalingkan seseorang dari nilai-nilai spiritual. Yang delapan, kesehatan mental. Dunia modern menghadapi krisis kesehatan mental dengan tingginya tingkat depresi, kecemasan, dan kesepian. Yang kesembilan, keberagaman dan inklusivitas. Tasawuf mengajarkan penerimaan terhadap perbedaan dan inklusivitas dengan pandangan bahwa setiap orang adalah bagian dari satu kesatuan ciptaan Tuhan. Yang kesepuluh, pendekatan non-kekerasan dan toleransi. Dalam dunia modern yang seringkali dipenuhi dengan konflik, politik, dan kekerasan, tasawuf mengajarkan pendekatan damai dan non-kekerasan. Yang kesebelas, pemanfaatan teknologi untuk penyebaran nilai-nilai spiritual. Tasawuf juga beradaptasi dengan dunia modern melalui penggunaan teknologi digital untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai spiritual. Yang ke-12, perspektif holistik tentang kebahagiaan. Di tengah pandangan modern yang seringkali mengukur kebahagiaan berdasarkan status sosial dan materi. Cukup sekian video vlog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.